hormat Bapak Kepala SMA Negeri Sumba Bangsa, yang saya hormati marilah kita berdoa sejenak supaya minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah yang mulia. Terhormat Ibu Siti Oktaviani Studi, guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 dari Tanjung, Kecamatan Tanjung Sari. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Siti Oktaviani, saya dari SDN 1 Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari. Mungkin agak jauh dia dari sini. Dampingan saya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Tentunya setiap guru kita di kelas itu menjadi pemimpin pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sih visi kita itu sebagai guru? Mungkin Bu Riani nanti akan menyampaikan visi beliau sebagai guru penggerak di sekolah ini mau seperti apa sih keinginan beliau gitu, dan bagaimana cara mewujudkan visi tersebut, mungkin seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana melimpahkan kita nikmat sehat sehingga hari ini dapat berkumpul dalam kegiatan komunitas praktisi di SMA Negeri Sumba Bangsa. Kita akan membahas tentang prakarsa perubahan. Sikap mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Alam, seperti itu. Kemudian adapun nilai-nilai kita sebagai guru penggerak, kolaborasi antar guru, yang kelima memajukan kepemimpinan murid. Baik Bapak Ibu, ini saya akan memaparkan apa yang sudah saya buat. Visi guru penggerak ini yang saya tanam melalui pemanfaatan teknologi. Tujuan saya di sini kenapa kita mengambil perubahannya dengan perubahan teknologi, bahwasanya sekarang kemajuan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana melimpahkan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka acara pemaparan hasil dari pembelajaran CGP saya mengenai budaya positif. Salawat dan salam tidak lupa kita sambungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi tentang apa yang sudah saya dapatkan ketika pembelajaran CGP mengenai budaya positif. Baik, budaya tentang budaya positif, bahwasannya sekarang siswa-siswi kita ini banyak penurunan karakter, sehingga dalam materi CGP mengenai budaya positif di sini kita akan membangunkan kembali karakter-karakter yang hilang dari anak-anak sesuai dengan zaman, kita mendidiknya sesuai dengan zaman yang ada sekarang ini. Mungkin kalau yang dahulu, zaman dahulu kita ibarat anak dipukul masih bisa terima gitu ya Bapak Ibu. Kalau untuk sekarang, untuk mewujudkan itu udah nggak bisa lagi yang seperti itu. Misal anak nggak mau kerjakan tugas, masih bisa diingatkan. Kadang kukunya panjang kita pukul, zaman dulu kita masih terima. Kalau sekarang sudah beda lagi zaman ceritanya, seperti Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidik yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sehingga manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu, bahwasannya kita itu sebagai pendidik itu menuntun siswa, menuntun dalam artian kita membimbing sesuai dengan kodrat anak, kodrat zaman maupun kodrat alam. Yang dimaksud kodrat zaman yakni
kita mendidik anak sesuai dengan kemajuan zaman sekarang. Kemudian kalau untuk kodrat alam, bahwasannya anak ini memiliki pribadi masing-masing, bawaan diri masing-masing. Jadi ibaratnya sudah memiliki karakter masing-masing yang sudah tertanam di dirinya, sehingga kita harus punya cara yang berbeda untuk tiap anak, karena tiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Seperti itu. Kemudian, dan ini budaya positif yang akan kita tanamkan. Budaya positif di sekolah merupakan kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan baik yang harusnya ditanamkan dalam sekolah itu, Bapak Ibu. Mencakup sikap, perilaku, maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi inilah tujuan dari budaya positif. Kita akan menanamkan nilai-nilai positif, baik itu dari sikap, tingkah laku, tutur kata, semua. Kemudian konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan keras. Dan terakhir, segitiga restitusi. Jadi yang awal akan kita bahas yakni mengenai perubahan paradigma belajar. Baik, perubahan paradigma belajar di sini yang pertama, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol terhadap siswa, kontrol guru terhadap siswa. Itu nanti yang akan kita ubah paradigma belajarnya. Nah ini Bapak Ibu, saya ada pemahaman sedikit bahwasannya bisa dicoba. Di situ Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Cobalah buka. Tugas Bapak Ibu mengepalkan sebuah tangan. Bapak Ibu minta tolong kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Bahwasannya di dalam tangan Bapak Ibu itu terdapat hal-hal yang sangat penting buat Bapak Ibu. Contoh misal di dalam sini yang terpenting dan tidak mungkin Bapak Ibu lepaskan. Nah, kemudian tugas bersebelahan aja deh kayaknya. Misalkan berdampingan dengan temannya. Yang satu mengepal, yang satu nggak usah. Jadi begini, yang satu mengepal bahwasannya dia ini punya yang disimpan rahasia atau orang tua atau keluarga yang disimpan. Nah, kemudian teman sebelah Bapak Ibu ini mengecoh bagaimana caranya biar ini terbuka dan bisa dia ambil. Mengecoh. Nah, gimana biar dia mau membuka ini? Iya, kritik bilangnya. Coba lakukan Bapak Ibu. Jadi gimana? Mengecoh. Satunya, berarti pakai tangan satunya. Iya. Ayo bagaimana caranya biar dia mau terbuka? Bisa diomongin. Ayo buka, ayo gitu Bu. Lihat kayaknya di dalamnya ada colo deh. Sama halnya kalau kita anak-anak nih udah kekeh sifatnya begitu. Kita omongin, kita kasih masukan, tidak bisa terbuka-buka, benar nggak Bapak Ibu? Nah gitu, itu contoh dalam halnya maksudnya. Jadi bisa seorang anak udah kekeh, nggak bisa. Nah gimana caranya nih biar terbuka ini? Kita kasih apa ini? Kita ocehin, biasanya kan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita ocehin biar dia ini terbuka. Sama kenceng. Tambah kencang. Nah itu tadi. Kita mau mencari bagaimana caranya ini biar terbuka. Nah itulah tugas kita ke depan. Kita mau cari trik nih, gimana anak caranya ini biar bisa genggaman tangan ini terbuka. Gitu. Kemudian disiplin positif. Nah ini disiplin positif yang akan kita tanamkan kepada anak-anak. Bahwa saya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Yaitu untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya
adanya hukuman atau penghargaan. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi begini Bapak Ibu, di disiplin positif ini, anak-anak itu kadang mereka dia mau disiplin, tapi hanya karena ingin dihargai, bukan dari diri dia sendiri, atau bahkan dia karena agar tidak dihukum, ya Bapak Ibu ya. Jadi agar tidak dihukum, agar dia merasa dia itu bisa dipuji. Nah seperti itu. Contohnya ada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nah lanjut. Kalau tadi di disiplin positif bahwasannya anak-anak itu yang sekarang kita ini dia mau menerapkan disiplin positif hanya karena agar dia dipuji, agar dia tidak diberi hukuman, benar ya? Bukan dari kesadaran diri. Nah, kemudian ternyata anak-anak itu selain anak kita juga sebagai manusia itu kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Jelas kalau untuk kebutuhan bertahan hidup ya makan, seperti minum, seperti itu. Kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang untuk anak-anak kita ini biasanya kan ada yang suka terima. Memang dia ini kurang kebutuhan ini di rumah, sehingga dia tidak mengindahkan disiplin positif tersebut. Nah, itu tadi. Nah, itu tadi. Artinya anak ini kurang nih kebutuhannya, belum ada sepenuhnya ada di diri dia. Nah, ya. Kemudian yang ketiga kebebasan. Mungkin ada hati anak-anak yang saya ingin lebih bebas. Hanya dalam takaran mereka yang salah, bebas dalam artian yang salah, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat kesenangan. Nah, kesenangan, fun atau ini udah jelas, apalagi kalau kita anak-anak laki ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak yang laki ini emang hanya dia pengennya fun, senang. Nah itu kebutuhan, hanya saja mungkin kontrolnya terlalu berlebihan untuk senangnya sehingga tidak mengindahkan disiplin positif. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kekuasaan. Nah pasti dalam diri anak itu memiliki merasa kuasa, ingin terlihat lebih menonjol daripada teman-temannya. Seperti itulah Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian teori 3 motivasi perilaku manusia. Nah ini berkaitan dengan yang tadi 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada ya Bapak Ibu biasanya siswa kita yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Alah, saya ngerjakan tugas kayak gini aja, yang penting nanti saya tidak dihukum. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Alah, saya ngerjainlah biar nanti saya dikasih nilainya yang besar. Bukan kesadaran dari diri. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kemudian ada posisi kontrol dulu nih Bapak Ibu. Nah, jadi ternyata kita ini punya posisi kontrol dulu. Kalau berdasarkan teori Dr. William itu posisi kontrol ada 5. Yang
pertama itu kita sebut penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ternyata kita itu punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama kita sebagai penghukum, yang mungkin udah malu sebagai penghukum kita biasa anak kesalahan kita menghukum. Nah, itulah kita sebagai penghukum. Nah, di situ pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kita ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ada contohnya Bapak Ibu kalimat yang ini nah, ini Bapak Ibu contohnya, guru berbuat. Yang pertama sebagai penghukum. Penghukum ini contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menghindari. Kemudian membuat merasa bersalah. Merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam. Ini nanti ada lanjutannya Bapak Ibu, bahwasannya setelah saya mengikuti CGP, ketika di disiplin budaya positif ini, bahwasannya memberi hukuman itu nanti berbeda caranya dengan memberi konsekuensi. Jadi kalau ibarat kata ibarat anak nggak mengerjakan tugas, disuruh lari lapangan, itu namanya hukuman. Tapi itu bukan konsekuensinya, ya kan? Iya, berbeda. Harusnya kalau dia tidak mengerjakan tugas, ya berarti dia harus mengerjakan seperti itu. Nah, itu pun saya baru belajar ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata memberi hukuman dan kita memberi konsekuensi itu berbeda. Jadi ternyata selama ini yang kita anggap itu konsekuensi mereka, itu adalah hukuman buat mereka. Benar nggak Bapak Ibu? Nah itu contoh. Berarti kalau seandainya dia telat, dia terlambat datang sekolah, harusnya kalau seandainya dia disuruh lari muter lapangan juga itu hukuman. Nah, kalau seandainya kalau yang pelajaran olahraga ya Bapak Ibu ya, kalau pelajaran olahraga dia terlambat, kemudian terlambat atau tidak memakai seragam olahraga. Nah, dia tidak memakai seragam olahraga, dia disuruh lari. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ternyata kan kalau olahraga pasti ada pemanasan tuh Bapak Ibu. Nah, kita bisa jadikan kalau berolahraga bahwa lari itu sebagai pemanasan sebelum dia mengikuti olahraga. Nah, itu berarti dia termasuk konsekuensinya terlambat. Nah, itu jadi memang beda ya Bapak Ibu ya. Nah, dari saya mengikuti CGP ini, itulah yang saya bisa bedakan. Kemudian membuat alasan. Nah, teman, kalau guru sebagai teman membuat alasan untuk murid-muridnya, alasan-alasan kita sebagai teman kita mengalami kemudian memantau, kita memantau sampai mana ini anak-anak, mengukur kesalahan, mengukur kemampuan mereka seperti itu. Kemudian kalau sebagai manajer artinya kita apa yang kita yakini, mungkin kayak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita memang manajer itu memanage iya anak,
memanage anak-anak itu, mengatur anak-anak itu, bagaimana, nah itu kita sebagai manajer. Nah, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dibentuk untuk menertibkan siswa di kelas. Menertibkan di sini bukan artian pemaksaan, namun lebih kepada tanggung jawab dari setiap siswa. Karena keyakinan kelas dibentuk secara bersama-sama, maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab para siswa untuk menantikan tanpa adanya paksaan. Jadi contohnya begini Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini. Saya sudah sebenarnya secara tidak sadar kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas itu. Misal ketika kita awal pembelajaran, awal tahun pembelajaran itu kita masuk kelas, kita membuat kesepakatan dengan anak-anak bahwasanya anak-anak kalau kita nanti ketika jam pelajaran ibu itu tugas harus tepat waktu, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau tidak tepat waktu maka nah itu kan anak-anak yang buat sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Nah itu jadi kita membuat peraturan, sebenarnya kalau kita dalam sehari-hari sekarang yang kita tahu peraturan lah begitu ya. Hanya saja sekarang dikemas menjadi keyakinan kelas. Itu iya, keyakinan kelas. Namun itu dibuat bersama-sama siswa. Jadi semua siswa kalau saya kemarin membuat keyakinan kelas, semua siswa kita minta, kita kasih kertas, misal silakan tulis apa yang kalian mau ketika jam pelajaran saya. Nah, dari situ nanti dikumpulkan, kita sepakati, kita kelompokkan apa-apa saja yang mau mereka buat di keyakinan kelas itu. Mudah-mudahan ketika kita buatnya bareng-bareng dengan anak-anak, kita sepakatinya bareng-bareng dengan anak-anak, itu kedepannya bisa dijalankan bersama-sama. Karena mereka pun sudah membuat sendiri itu, gitu Bapak Ibu. Itu contoh tujuan membuat keyakinan kelas. Nah ini tadi contoh keyakinan kelas yang dibuat, misal disiplin, mengerjakan tugas, iya betul, tidak keluar masuk kelas, saling menghormati, guru kalau lagi menjelaskan gak usah berisik, iya tidak boleh tidur, mandiri, nggak nyontek temannya, ya bertanggung jawab, kemudian menjaga kebersihan, jelas ini menjaga kebersihan. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan, itu ya, itu tadi yang saya ceritakan, menulis keyakinan itu. Kemudian setelah itu guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Nah, tadi yang saya ceritakan, setelah anak-anak menulis keyakinan kelas itu, kemudian dikelompokkan dan bersama guru membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Tadi ada poin-poin mana yang setelah dikelompokkan, seperti itu. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sebenarnya fungsi atau gunanya ini kita untuk memecahkan masalah pada anak Bapak Ibu. Jadi misal anak ini memiliki masalah di kelas sering terlambat. Jadi pemecahannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi kalau contohnya saya buat contoh di kelas itu biasanya anak-anak terlambat masuk jam pelajaran. Nah, ketika terlambat masuk jam pelajaran, kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Contohnya begini. Jadi itu tadi anak ya setiap orang memang berhak terlambat. Nah seperti itu, contoh menstabilkan dulu. Kita stabilkan dulu anak ini, kemudian setelah menanyakan itu baru validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan alasannya kenapa kamu terlambat, baru alasannya kenapa terlambat. Setelah kita memberi validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Kita kan sudah buat keyakinan kelas yang tadi. Nah itu tadi yang tadi, bahwa tindakan kalian itu menyalahi keyakinan kelas yang kita buat, seperti itu Bapak Ibu. Jadi berdasarkan pengalaman saya mengikuti CGP, ternyata kita itu menyelesaikan permasalahan anak ada langkahnya, yaitu dengan segitiga
restitusi. Ya langsung ngamuk. Nah seperti itu. Iya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi awal Tanya dulu, tanyain. iya, awal kita menstabilkan identitas dulu, kita dudukkan anak dulu. Kenapa, mengapa, begitu. Baru kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, dari validasi tindakan yang salah ini biasanya anak-anak mengakui itu atas kesalahannya. Ingat saya tadi telah mengenal saya, kita mendengarkan alasan mereka. Nah, saya tadi bangunnya kesiangan, misalnya gitu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas itu tadi berarti kan sinkron dengan keyakinan kelas yang tadi kita buat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebutkan kata-kata manismu hari ini. Yo, Ana Trianjani berdiri dong. Ayo Ana berdiri. Ana, kata-kata hari ini Ana. Apa Ana berdiri? Apa Ana? Yang lain dia, yang lain. Oke, tetaplah semangat. Anggun, kata-kata hari ini Anggun. Tak menyerah, jangan semangat. Apa? Apa Anggun? Anggun, nggak dengar? Belum, nggak dengar. Tak menyerah, jangan semangat. Astagfirullahaladzim. Anis. Anis, berdiri Anis. Iya, berdiri Anis. Apa ini? Kamu mendadak, Bu. Anis. Ngomongnya malu. Ayo, malu apa sama cowoknya nggak malu? Ayo cepetan. 1, nanti ini ibu anggap tidak hadir. Oh, ini enggak. 2. Apa ya? Apa Anis? Boleh di depan aja nggak, Bu? Apa? Apa? Di depan enggak? Nanti apa yang doang? Enggak dong. Kan temannya harus tahu. Ayo dong lagi. Ya Anis. Durasinya panjang itu. Harus pikir apa, Bu? Lama-lama aja ini semua. Kamu juga, Jess. Apa cepetan Anis? Baca aja, Bu. Ya. Ya. Hidup ada. Apa? Hidup adalah apa? Itu bagus, Miss. Dengar ya? Iya. Kedewasaan bukan dilihat dari usia, tapi dilihat dari sikap tindakan. Asipa. Kalau semuanya terwujud, nanti kita lakukan caranya. Hah? Apa lagi? Kalau semuanya terwujud, nanti kita lakukan caranya. Kalau semuanya terwujud, kita tidak tahu bagaimana caranya bersyukur. Oke, betul sekali. Benar ya. Kalau semuanya terwujud apa yang kita inginkan, lupa kita nanti minta. Awal. Awal. Oh, malu dong, Bu. Masa sama cowoknya juga malu, ayo. Jangan menampilkan kepada yang cinta-cinta dan orang tua. Oke. Aziza. Aziza. Sulit apapun jalannya, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Asik. Bunga. Bunga. Ayo cepat, ini jam 1 jam habis nanti coba. Cepetan, ya udah cepetan. Tetaplah semangat. Cahaya Sena. Ayo Cahaya. Apa? Jangan lupa. Oke. Dea. Berdiri dong ya, nggak dengar ya? Hah? Apa ya? Oke. Setiap hari dengan pikiran yang positif. Gendis. Apapun yang terjadi hari ini, senyum tidak boleh lepas dari bibir. Ayo senyum semuanya. Oh. Yang penting jangan senyum palsu ya. Desti. Dengerin Desti, dengerin. Jalani hari-hari dengan ceria. Asik.
jangan tertawa. Kebanyakan ketawa saya orang gila nanti. Dinda, Dinda, Dinda. Jangan cinta ya di kelas. Dinda. Gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencoba dan terus mencoba. Oke, nyontek. Eka. Diam. Hari ini mata pelajaran matematika yang mengajarkan bahwa tidak ada masalah di hidup ini yang hadir tanpa solusi. Asik. Pajar. Hari ini rambut saya dicukur. Kamu jangan kamu dari dulu kamu. Jangan lalu dengan kegagalan, belajarlah darinya dan mulai lagi. Pedia. Apa Pedia? Apa? Diam. Pedia apa? Nggak dengar ibu, nggak dengar. Bagus, keren. Ayo cepet, pedia apa? Pedia apa? Keripik kaca. Itu kenapa keripik kaca ya? Keripik kaca terlupakan. Yang ketiga tuh ibu. Artinya apa? Yang penting ngomong. Indria. Kok ini nih? Dengerin. Tetap hidup walaupun ya Allah setiap hari. Ya kalau nggak hidup bunuh diri nanti kita. Dosa bu, pasti. Waduh, Jenny nggak ada ya Jenny ya? Hah? Waduh, seru Jenny. Jennifer. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat selalu. Baik anak-anak, kita memasuki semester awal. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran lebih lanjut, maka kita akan membuat kesepakatan kelas yang dimana kita akan membuatnya bersama-sama, bukan per individu ataupun perwakilan ya. Jadi kita akan membuatnya bersama-sama, nanti bisa kalian sepakati bersama-sama dan kita putuskan bersama-sama untuk kebaikan kita semua. Demi apa? Demi kenyamanan kelas kita ketika jam pelajaran ibu, gitu ya. Baik, contohnya yang ibu maksud dengan kita membuat keyakinan, contohnya ada jangan sampai ada temannya yang ngejailin, oke bu, jangan telat mengerjakan tugas, oke bisa, gitu ya nak ya. Baik, maka ini akan ibu bagikan ketik loh. Silahkan ditulis masing-masing apa yang kalian akan sepakati, satu aja, satu masalah satu. Kalau nanti kiranya ada masalah lain yang kalian mau buat sepakati, minta lagi sama ibu. Oke?
Ada yang mau tambah? Kalau sudah silakan tempel di sebelah sini. Ditempel ya nak ya? Ditempel. Ditempel yang agak ini. Ada intrik. Cenah. Susun yang rapi ke bawah. Masih ada? Masih ada lagi? Oke, yang pertama kita kelompokkan. Satu, tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Oke, menghargai gurunya berarti ya. Beri hukuman pada murid yang datang terlambat, datang tepat waktu. Menjaga kebersihan kelas. Bijak dalam menggunakan teknologi, pakai handphone ya berarti ya. Kalau disuruh ibu baru boleh pakai handphone. Tidak berisik ketika jam pelajaran, sama berarti ya, tidak ngobrol saat guru sedang menjelaskan. Tidak main HP, sama. Tidak boleh berisik, sama sini ya berarti ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ini tadi terlambat, berarti tugas baru lagi. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Hampir sama dengan berisik, berarti harus menghargai gurunya ya. Kalau pinjam barang, alat tulis dikembalikan. Oke. Tidak membuang sampah di laci. Menjaga kebersihan kelas. Tidak main HP. Dilarang menggunakan HP. Tidak boleh berisik. Oke, kemudian tidak boleh bermain HP. Tidak bermain HP lagi. Harus berpakaian rapi. Rajin dalam setiap mengerjakan tugas. Ini tugas ya. Tidak boleh makan. Ya, tidak boleh makan dan tidak boleh buang sampahnya sembarangan. Tidak boleh sibuk sendiri atau ngobrol, berarti menghargai. Tidak boleh main HP. Berarti ini banyak yang suka main HP karena pilihannya banyak yang main HP ini ya. Oke, apa ini? Ada briefing. Oh, mungkin ini maksudnya adakan ini bukan briefing namanya, nah, ice breaking.
Ya, ice breaking ya, oke. Oke, setelah kita buat ini udah bisa kita kelompokkan ya. Nah, berarti apa yang akan kita sepakati yang pertama? Tidak ngobrol, tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Artinya harus apa? Oke, berarti yang pertama ikan kelas ya, ketika jam pelajaran. Yang kedua, berikan hukuman untuk yang datang terlambat. Ini tadi kita satukan dengan yang tidak mengerjakan tugas ya. Menjaga kebersihan kelas ini tadi ada sini. Berarti kita ke handphone dulu yang kedua. Berarti yang kedua apa? Ya, tidak bermain handphone. Terkecuali iya diberi perintah ibu ya. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti apa? Iya, disiplin mengerjakan tugas ya. Yang keempat, kalau tinggal barang atau alat harus dikembalikan. Menghargai teman ya, menghargai teman ya. Kemudian buang sampah harus bersikap rapi. Ini tadi disiplin ya. Kemudian berarti yang keenam, kalian minta untuk ada ice breaking ketika selesai pembelajaran gitu ya, biar kalian oke. Jadi oke, kita sudah buat kesepakatan kelas itu ada 6. Yang pertama, itu sudah kita buat kesepakatan untuk semester ke depannya, untuk 1 semester ke depannya. Jadi itu mohon untuk diterapkan setiap di kelas, selain hanya di kelas, kalau untuk menghargai teman itu di luar kelas juga. Buang sampah pada tempatnya juga itu di luar kelas juga, bukan hanya di dalam kelas. Berarti sudah kita sepakati semua ya anak-anak? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya dilancarkan dalam proses pembelajarannya. Terima kasih Bu. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jalannya ya om.
Oh, jajan. Jajannya. Ijal ganteng banget, Bang. Masya Allah. Udah, tapi ibu pengen ini deh, pengen ngobrol sama Rizal deh kayaknya ya. Udah ngobrol dulu kita ya. Yang lain sakit ini Pak. Ayo ikut ibu ya. Baik, Rizal. Ini kan cuaca memang panas. Dan memang kalau kita nggak pakai topi, panas banget ya Jal ya. Sama kayak tadi teman-temannya semua pada pakai topi. Hanya saja mungkin Rizal salah menggunakan topi. Ini ibu mau tanya, kenapa Rizal pakai topi ini? Tadi tuh ada juga kok baju Rizal tadi masuk apa karena celananya kesempitan atau ada yang bolong? Kenapa? Kok tapi tinggalan. Ketinggalan. Kok sabuk ini dipinjam adik saya. Lah, sabuk adiknya kemana? Rusak sabuk dia. Gitu. Jadi Rizal kan tahu kalau keyakinan kelas yang dibuat itu bahwasanya kita di sekolah itu harusnya bagaimana? Terus bajunya dimasukin pakai sabuk. Kemudian Topinya nggak boleh topi begini. jadi Rizal sudah mewakili merasa ya kan bahwasanya apa yang dilakukan Rizal ini yang perbuatan Rizal itu mencerminkan tidak sesuai dengan keyakinan kelas ya kan Zal, bahwasannya keyakinan kelas yang dibuat itu apa sudah tapi ya kan topinya itu harus topi sekolah, kemudian baju dimasukkan. Jadi Rizal sudah tahu ya Rizal kesalahan Rizal. Baik, apa yang dilakukan Rizal itu kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Ya kan Rizal ya, Rizal menyadari itu. Baik Bu, saya ngaku saya salah. Saya minta maaf sama Ibu. Saya janji nggak bakal ngulangin lagi. Saya bakal pakai topi yang benar, bajunya juga bakal saya masukkan. Saya nggak akan ngulangin lagi Bu. Jadi besok tali pinggang coba ditanyakan kalau namanya adiknya rusak, coba Rizal bisa perbaiki dulu nggak? Nah, kalau misalkan punya adiknya rusak diperbaiki Rizal dulu. Gitu. Jadi besok Rizal pakai topi bukan lagi ya, topi dimasukkan. Oke sudah, kalau gitu Rizal balik lagi urus sama teman-temannya ya. Nah. Kalian sudah selesai. Ini bikin apa? Ini buat apa ya? Tanda ya hari ini ya. Kayaknya ada yang beda ya. Ini ada yang beda. Iya. Jangan, kita ngobrol yuk. Kita ngobrol ya. Kita ngobrol ke depan dulu ya. Udah selesai kan? Memang ini kita cuacanya panas, jadi lebih suka dingin ya. Kita setiap manusia memang pasti selalu buat salah. Jadi di sini kenapa kalian kalau pakai April ya sama kayaknya alasannya ya. Kamu kenapa? Biar nggak pucat. Alasan kenapa? Biar nggak pucat juga. Biar nggak pucat, biar pada nggak pucat gitu ya.
Apriliana. Saya Cynthia Ramadhani, saya Sulfa Desa Putri, saya Elsa Aulia. Kami senang sekali setelah diajak diskusi oleh Bu Riani karena kesalahan kami berdandan secara berlebihan pada saat sekolah. Kami menyadari kesalahan kami sehingga kami akan menyadarinya. Nama saya Rizal Febriansa dari kelas 12 IPS. Saya senang sekali setelah berdiskusi dengan ibu guru karena saya kurang disiplin. Saya tidak memakai seragam sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mayasari. Saya guru di SMA Life Skill Kusuma Bangsa. Baiklah, pada hari ini saya akan memberi umpan balik aksi nyata yang telah dilakukan rekan saya Ibu Riani Ekasari dengan aksi nyatanya dampak positif. Saya berpikir guru harus diseganin dan ditakuti. Ternyata seperti itu salah, ya, atau tidak benar. Guru adalah sebagai fasilitator dan motivator agar siswa dapat berkembang sesuai dengan koordinat. Nah, saya berpikir guru itu sebagai ibu kedua yang di sekolah, dan ibu adalah selalu ngomong. Jadi guru adalah tempat atau teman terbaik siswa yang ada di sekolah. Mereka bisa mengutarakan keinginan, terus ada sesuatu yang membuat mereka tidak betah di sekolah. Jadi kayak guru adalah teman curhat, dan guru juga akan sebagai motivator. Sebagai motivator gimana maksudnya? Sebagai memberi masukan, sebagai beri dorongan, ya, agar siswa itu lebih giat lagi untuk belajar. Dan tidak hanya guru itu sebagai guru yang disegani, yang ditakutin. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Indah Mayasari. Saya guru di SMA Life Skill Kusuma Bangsa. Baiklah, pada hari ini saya akan memberi umpan balik aksi nyata dampak positif yang telah dilakukan oleh rekan saya Bu Riani Ekasari. Kemarin membahas tentang dampak positif apa yang dilakukan guru penggerak dalam aksi nyatanya, ya. Pertama adalah saya pikir guru adalah seseorang yang harus disegani, orang yang harus ditakuti, dan kayaknya harus benar-benar menjadi sesuatu yang mengerikan bagi siswa. Tetapi persepsi yang itu ternyata salah dan tidak benar sama sekali. Nah, seharusnya di sini guru adalah sebagai fasilitator dan juga memberi motivasi kepada peserta didiknya agar siswa dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, di sini guru sebagai fasilitator adalah guru, ya, memberikan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik yang ada di kelas ataupun dalam sekolah, sehingga siswa itu merasa nyaman bagaimana mereka berada di kelas. Jadi guru adalah orang tua kedua bagi siswa. Jadi orang tua kedua yang ada di sekolahan. Selanjutnya adalah agar peserta didik, ya, dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, semangat, tidak cemas, dan berani mengungkapkan pendapat mereka secara terbuka. Jadi mereka berani untuk mengungkapkan pendapat. Mereka belajar sesuai dengan kodrat mereka. Jadi di sini diharapkan siswa dapat belajar menggunakan sistem PAIKEM, yaitu pelajaran aktif, inovasi, menyenangkan, berbobot, dan bergembira. Jadi diharapkan memang guru sebagai fasilitator yang dapat, ya, memberikan motivasi belajar untuk siswa untuk kedepannya lebih baik. Jadi kalau bisa guru sebagai partner terbaik siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Jadi sama sepertinya kayak teman terbaik, ya, siswa di sekolahan adalah guru. Jadi guru sebagai tempat curhat, tempat mengungkapkan suatu pendapat, jadi bertukar pikiran. Jadi nggak hanya guru hanya memberikan pendidikan atau materi. Nah, tapi dalam sisi lainnya guru adalah teman terbaik yang mereka miliki untuk mengungkapkan pendapat, rasa,
keluh kesah dan sebagainya, sehingga guru itu adalah seorang sosok yang memang ada di hati mereka, yang diharapkan kehadirannya, yang ditunggu kedatangannya di kelas, dan kalau dia tidak ada maka dia akan dirindukan oleh peserta didiknya. Itu yang menurut saya adalah dampak positif guru sebagai fasilitator. Selanjutnya adalah guru sebagai fasilitator dan juga sebagai motivator peserta didik, yaitu motivasi adalah suatu dorongan yang diberikan guru terhadap peserta didiknya. Motivasi dapat membantu sekaligus mendorong kita untuk melakukan perubahan baik dalam kehidupan, contohnya kepada peserta didik. Jadi kita selalu memberi dorongan bagi semangat belajar yang baik kepada peserta didik. Guru perlu menumbuhkan motivasi peserta didik untuk memperoleh hasil belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu sesuai dengan KKTP ataupun KKM yang optimal. Guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar peserta didik, ya, agar mereka mempunyai rasa semangat yang tinggi untuk belajar, sehingga terbentuknya perilaku baik siswa yang lebih efektif lagi. Nah, di sini sebagai motivator adalah guru harus memberi dorongan semangat kepada peserta didik agar mereka ada semangat yang di dalam tubuhnya untuk tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Guru sebagai alat pembangkit motivasi bagi peserta didik, yaitu yang pertama adalah guru harus mempunyai sikap terbuka. Di sini dimana maksud dari bersikap terbuka adalah mendorong peserta didik agar berani mengemukakan pendapat mereka tanpa ada keraguan, ya, dan juga menanggapi secara positif apa yang mereka kemukakan pendapat mereka. Dan juga guru juga harus bersikap ramah, penuh pengertian, ya, terhadap peserta didik. Jadi kita tuh lebih banyak harus lebih care kepada peserta didik, dan kita tahu apa yang dirasakan peserta didik. Jadi sebagai motivator, guru juga harus lebih kreatif lagi, lebih menyadari bahwa memang siswa ini atau peserta didik ini membutuhkan kita sebagai fasilitator atau sebagai motivator. Selanjutnya adalah membantu siswa agar mampu akan bakat minat yang dimiliki pada seseorang, pada peserta didik, jadi secara optimal. Contoh gini, mereka tuh udah mempunyai bakat dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka bingung bagaimana sih cara mengembangkan bakat yang ada dalam diri saya. Kadang mereka tuh tidak tahu bakat apa yang terdapat dalam diri mereka. Nah, dari sini guru sebagai motivasi, ya, memberi dorongan, memberitahu ini nak, kalian kayaknya bakatnya di sini. Nah, kalian harus menetapkan bakatnya, dikembangkan di sini. Contohnya kayak gini nih, kayak bakat yang milik mereka adalah suatu tanaman. Jadi tanaman itu memang sudah ada. Nah, bagaimana tanaman ini agar tumbuh lebih baik? Nah, di situ, ya, guru sebagai motivator adalah memberi pupuk. Jadi memberi support, semangat, ya, agar tanaman ini tumbuh lebih baik. Nah, di mana tanaman itu kita kasih pupuk, terus kita rawat, ya, dirawat, disiram setiap hari, pagi dan sore, dan juga sabar, telaten untuk mengurusi kalau ada rumput dicabut, kalau tanahnya gersang kita buat gembur dan disiram, dan juga kita selalu penuh semangat untuk merawat tanaman tersebut. Nah, sama kayak peserta didik, bagaikan tanaman, mereka kita anggap tanaman yang memang mempunyai potensi yang baik. Jadi kita di sini mengembangkan potensi yang ada dalam bakat mereka. Kita tahu dia bakatnya dalam seni umpamanya, maka kita pupuk setiap hari, kita cara latih lagi dia setiap hari untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Selanjutnya kita lakukan pelatihan setiap hari. Nah, nanti pas setiap ada perlombaan, sebagai indikatornya kita ikutkan di dalam lomba. Nah, jadi dia yang tahu sampai mana sih tingkat kompetensi yang dimiliki siswa tersebut. Selanjutnya adalah menciptakan hubungan serasi dan penuh kegairaan dalam interaksi belajar di kelas. Nah, contohnya gini,
guru beri semangat dengan belajar. Jadi guru tuh selalu memberi semangat, ngasih respon, ayo anak-anak kita semangat untuk belajar hari ini, bagaimana keadaannya baik, apakah udah siap untuk belajar. Dan selanjutnya adalah memberikan senyum. Jadi diharapkan guru memberikan senyuman terbaiknya. Jadi kalau bisa guru harus ceria dan bisa mengandalkan emosional dalam di kelas. Jadi sesuatu yang sifatnya yang agak buat mood jangan sampai terjadi dalam kelas. Sebagai guru adalah sebagai motivasi dan harus memberi pesan-pesan yang positif dan juga menebar ke positif. Selanjutnya guru harus bersifat profesional. Jadi kalau profesional mereka lebih baik, profesional dalam pedagogik dan profesional dalam pengajaran dan juga mengelola kelas. Selanjutnya adalah keyakinan. Jadi kita membuat keyakinan ya di kelas. Contohnya kayak musyawarah aja nih yang dilakukan di kelas antara guru dan juga peserta didik. Jadi kita melakukan keyakinan kelas secara bersama-sama oleh guru dan juga siswa. Dibuat baiklah. Selanjutnya adalah segitiga restitusi, di mana segitiga ini adalah menstabilkan identitas. Di sini kita menjadikan anak akan lebih mampu mengendalikan emosinya, terkendali dengan norma. Tujuan awal agar tidak fokus pada kesalahan dan bisa memperbaiki hubungan lebih baik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini adalah maksudnya adalah jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, maka dia membuat suatu kesalahan. Biasanya anak kita akan dibantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Nih di sini biasanya kebutuhan dasar nih, contohnya kayak anak-anak nih kurang perhatian, kasih sayang dari orang tua, sehingga dia membuat kesalahan, memang sengaja dibuat, umpamanya dia melakukan kesalahan, membuat perhatiannya tertuju pada dia. Maksudnya kenapa? Biar dia menjadi pusat perhatian, di mana memang kebutuhan dasar dia adalah kurang perhatian dari orang tua. Jadi dia memancing emosi, kesalahan, dan agar guru ataupun peserta didik lainnya memberi perhatian kepada dia. Jadi dia membuat suatu kesalahan memang untuk mencari-cari perhatian. Nah itu adalah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan makanya dia melakukan kesalahan yang dilakukan untuk mencari perhatian. Selanjutnya adalah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah maksudnya di sini adalah memakan kebutuhan dasar yang mendasar tidak kenapa. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah nih, di mana kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Jadi tindakan salah itu dilakukan karena emang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kita harus memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga dipahami dan kita akan ada solusi untuk anak tersebut. Nah tadi dibilangin kebutuhan dasar yang buat kurangnya perhatian dan kasih sayang. Nah dia membuat suatu kesalahan agak mencuri perhatian dan kasih sayangnya untuk dia. Yang dia mencari perhatian pada teman, terus mencari kesalahan agar dikasih sayang ataupun di perhatian dari gurunya ya. Selanjutnya adalah 3, menanyakan keyakinan kelas. Nah di sini untuk keyakinan kelas, di mana terdapat teori kontrol menyatakan bahwa kita pada selanjutnya terakhir adalah tentang keyakinan kelas, di mana di sini adalah teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya mendesain motivasi secara internal. Nah, umpamanya langkah 1 dan 2 telah dilaksanakan, sukses dilakukan, maka yang kita lakukan adalah bagaimana peserta didik siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang baik menjadi orang yang diinginkan. Jadi kita akan menggambar kira-kira besok anak-anak mau jadi apa, kamu mau jadi apa besoknya. Jadi untuk menjadi gambaran, menanyakan masa depan yang diinginkan dia untuk setelah lulus dari sekolah. Guru membantukan fokus pada keinginannya yang umpamanya saya pun nanti mau dari SMA mau kuliah. Nah kita lanjutkan dan kita memberi motivasi. Nah langkah-langkah yang harus kamu lakukan sekarang untuk bisa kuliah dengan fakultas favoritnya, maka kita akan memberi gambaran ya bagaimana yang harus dia lakukan. Jadi
kayak kita memotivasi peserta dan sebagai fasilitator. Selanjutnya setelah itu mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal. Jadi informasi yang memang ada yang di dalam diri mereka. Jadi motivasi tersendiri yang telah kita lakukan, kita bentuk agar anak itu termotivasi secara diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap pilihan yang telah ditentukannya. Jadi itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi yang harus dilakukan peserta didik agar mencapai suatu tujuan yang memang menjadi tujuan kebersamaan. Baiklah, demikianlah umpan balik dari saya ucapkan selamat sore dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.